Halo para sahabat elektrikal, saya Nadia dari EDK Elektrika Channel. Video ini dibuat untuk memfasilitasi para engineer muda yang berkecimpung dalam sistem kelistrikan. Dan kami akan memperkenalkan produk-produk yang sering digunakan dalam sistem kelistrikan serta produk-produk alat ujinya. Di video kali ini kita akan membahas tentang alat uji trafo tegangan. Saya akan ditemani oleh rekan saya, Agus dan Rio, di mana kita dapat bertanya mengenai topik kita saat ini. Selamat menyaksikan! Kita akan bertanya langsung dengan Bang Agus dari PT EDK. Bang Agus, voltage transformer itu apa sih? Ya, voltage transformer adalah peralatan yang mentransformasikan tegangan di sisi primer ke tegangan di sisi sekunder. Sebagai contohnya itu tegangan di primer 150 kV ke tegangan sekunder 100 volt. Bang, voltage transformer itu banyak jenisnya nggak? Ya, voltage transformer terdiri dari dua jenis. Yang pertama, transformer tegangan magnetik, disebut juga trafo tegangan induktif, terdiri dari belitan primer dan sekunder pada inti besi yang prinsip kerjanya belitan primer menginduksikan tegangan ke belitan sekunder. Kedua, transformator tegangan kapasitif atau dikenal sebagai CVT. Trafo tegangan ini terdiri dari rangkaian seri 2 kapasitor atau lebih yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Selanjutnya, tegangan pada satu kapasitor ditransformasikan menggunakan trafo tegangan yang lebih rendah agar diperoleh tegangan sekunder. Capacitive voltage transformer biasa digunakan untuk mengukur tegangan tinggi di atas 100 kV. Kalau ada dua jenis seperti itu, berarti peruntukannya berbeda ya? Ya, betul sekali. Untuk voltage transformer itu diperuntukkan pada tegangan rendah, menengah, dan untuk CVT diperuntukkan pada tegangan tinggi, kemudian ekstra tinggi, dan untuk pemakaian line carrier. Baik, sekarang kita akan bahas pengujian apa saja yang akan dilakukan untuk pengujian capacitive voltage transformer. Yang pertama adalah pengujian tahanan isolasi, pengujian polaritas, pengujian tahanan belitan sekunder, pengujian rasio, dan pengujian bar dan rangkaian sekunder. Pengujian yang pertama adalah pengujian tahanan isolasi. Pengujian ini tujuannya untuk mengetahui kondisi isolasi dari peralatan yang akan kita uji. Di sini ada tabel. Yang pertama itu adalah primer ke ground. Itu primer terhadap ground maksudnya adalah kabel yang merah ini kita hubungkan ke sisi primer dari CVT, dan kabel yang hitam itu kita hubungkan ke sisi ground. Itu untuk mengetahui kondisi isolasi dari CVT terhadap ground. Tegangan yang kita pakai adalah tegangan 5000 volt DC. Kemudian yang kita cari tahu adalah ohmnya atau mega ohmnya. Kemudian ada terminal 1A ke ground. Berarti kabel yang merah ini kita hubungkan ke terminal core 1 di terminal sekunder dalam box CVT. Kemudian kabel hitam kita hubungkan ke ground. Tegangan yang diinjeksikan adalah 500 volt DC. Ini bertujuan untuk mengetahui kondisi isolasi dari secondary terminal ini terhadap ground. Apakah terisolasi dengan baik atau malah short. Kemudian ada pengujian polaritas atau pengujian polarity. Pengujian ini untuk mengetahui terminal 1A dan 1N sudah sesuai nameplate atau tidak. Pengujiannya sama dengan pengujian CT, memberikan tegangan DC positif dan negatif di sisi terminal sekunder CVT tersebut. Kemudian ada voltmeter di sisi primer. Jika diinjeksikan di terminal sekunder,
positif negatif dari batu baterai DC tersebut. Di sisi primer tersebut, jarum multimeter analognya harus bergerak ke kanan. Itu menandakan polaritas dari CVT ini sudah benar. Apabila sebaliknya jarum dari voltmeter ini mengarah ke kiri, maka polaritas itu terbalik. Kemudian ada pengujian tahanan belitan sekunder atau biasa disebut winding resistant. Tujuan dari pengujian ini untuk mengukur nilai resistan dari belitan sekunder yang ada di CVT. Jadi di terminal sekunder itu kita ukur dengan cara menginjeksikan arus DC sebesar 1 ampere. Kemudian kita ukur di antara terminal ini menggunakan voltmeter DC berapa voltnya. Baru kita masukkan ke rumus seperti ini. Resistan dari winding sama dengan volt yang kita ukur dibagi dengan 1 ampere yang kita berikan ke terminal sekunder. Pengujian ini bisa dilakukan dengan menggunakan multimeter biasa atau menggunakan multimeter metode 4 wire atau 4 kabel. Sama halnya dengan metode kontak resistan, tapi dengan menggunakan ampere yang kecil. Kemudian pengujian berikutnya adalah pengujian rasio. Di sini adalah pengujian rasio error. Apakah rasio dari CVT ini masih sesuai dengan nameplate atau tidak? Cara pengujian adalah dengan menginjeksikan tegangan minimal 10% atau 5% dari tegangan nominal primary ke sisi primary dari CVT. Kemudian kita baca dengan multimeter digital keluaran tegangan dari terminal sekunder ini. Sebagai contoh, jika di sisi primer ada 150.000 volt per 100 volt, maka jika kita injeksikan 1500 volt di sisi primer, maka di sisi sekunder terbaca minimal 1 volt. Kemudian jika sudah dapat nilainya, maka kita dapat perbandingan atau rasio dari CVT tersebut. Kita hitung dengan rumus nominal rasio, artinya itu adalah nominal rasio dari nameplate CVT tersebut. Jika 150.000 volt per 100 volt, maka rasionya adalah 1500 volt. Kemudian aktual rasio adalah aktual kita pengukuran menggunakan alat injektor volt. Jika kita menginjeksikan 1500 volt dan kita ukur di sisi terminal sekunder 1 volt, maka rasionya adalah 1500 per 1 volt. Kemudian nominal rasio kita kurangi dengan aktual rasio yang kita ukur tadi, kemudian dibagi aktual rasio dikali 100, maka dapat dikalkulasikan berapa error atau miss dari pengukuran rasio tersebut. Kemudian pengujian yang terakhir adalah pengujian Barden atau rangkaian sekunder. Yang kita uji dari pengujian ini, yang mau kita cari tahu adalah berapa beban kabel yang akan terhubung ke terminal sekunder VT. Karena di nameplate ada tertulis dia kapasitas dari CVT tersebut. Misalnya kapasitasnya adalah 30 VA yang ada dari nameplate. Maka beban kabel yang kita hitung ini minimal di bawah dari 30 VA. Dan cara pengujiannya adalah dengan menginjeksikan nominal tegangan output dari sekunder VT. Contohnya, jika di sekunder VT mengeluarkan 100 volt terminal sekunder VT, maka kita injeksikan ke dua kabel ini 100 volt. Kemudian kita serikan dengan ampermeter. Dari hasil itu kita bisa hitung dengan rumus berikut. Kita injeksikan 100 volt per akar 3 dikali dengan ampere. Maka jika hasilnya di bawah dari 30 VA, maka kabel ini masih bisa kita gunakan.
Artinya si CVT masih sanggup mengeluarkan tegangan dan mengirimkan sinyal ke peralatan yang ada di RCP ini. Jika kabel ini ternyata dari hasil pengukuran 32 VA atau 35 VA, di atas 30 VA, maka si CVT ini tidak akan mampu mengirimkan sinyal pembacaan ke RCP. Terus saya pernah lihat nameplate VT ada tulisan kelasnya. Emang VT ada kelasnya? Ya, pada VT terdapat dua jenis kelas, yaitu kelas metering dan kelas proteksi, di mana ada fungsi masing-masing dari kelas tersebut. Kalau kita lihat nameplate ada tertulis kelas 0,2. Itu artinya kelas metering, dan 0,2 itu artinya persentase errornya plus minus 0,2%. Kita pakai untuk voltmeter atau energi meter yang membutuhkan akurasi. Kemudian ada kelas 3P, itu artinya kelas proteksi. 3P itu persentase errornya plus minus 3%. Dan dia mampu mengeluarkan tegangan di belitan sekundernya 3 kali nilai nominalnya. Halo, kembali lagi dengan saya Rio di EDK Electrical Channel. Kalau kemarin video kita membahas tentang current transformer, kali ini kita akan membahas VT atau voltage transformer. Kita uji dengan alat yang sama dengan yang kemarin, tapi metode pengujiannya berbeda. Alat ini bisa menguji CT dan VT. Oke, VT yang kita uji adalah VT ini, low voltage. Nanti ada satu VT lagi, medium voltage dengan rasio 36 kV per 100 volt. Oke, kita langsung aja uji dari dua VT ini. Oke, bisa kita lihat koneksi dari kabelnya agak berbeda atau bertolak belakang dengan pengujian CT. Untuk kabel output dan V output kita koneksi ke primer dari VT ini, dan V induce-nya ini kita koneksi ke sekunder. Terbalik dengan pengujian CT, output dan V output dikonek ke sekunder CT, V induce dikonek ke primer dari CT tersebut. Oke, langsung aja kita tes. Kita hidupkan dulu alatnya. Oke, kita mulai tes. Menunya kita geser ke bagian PT dulu. Enter, kemudian kita isi bagian rasio. Rasionya tadi adalah 220 volt. Berarti kita set di 0,220 kV. Kemudian sekundernya kita isi 127 volt. Oke, kita coba tes. Start. Muncul testing rasio. Ya, kelihatan di sini rasionya adalah 0,2205 kV banding 127 volt. Dengan rasio errornya 0,245%. Itu menandakan VT ini masih cukup bagus untuk mengkonvert dari 220 volt ke 127 volt. Kita lihat printnya. Yap, hasil printnya tertulis sama dengan yang di layar ya. Berarti kita bisa langsung print hasil pengujiannya. Kemudian polarity sudah oke, itu menandakan koneksi kita benar, dan VT juga polarity-nya oke. Baik, sekarang di depan kita sudah ada VT dari medium voltage, dan ternyata rasionya adalah 36.000 volt di sisi primer dan 220 volt di sisi sekunder.
Baik, kita lihat sendiri, kita bisa lihat sendiri dari nameplate-nya ya. Di nameplate tertulis 36 kV per akar 3 di sisi primer, dan di sisi sekunder adalah 220 volt per akar 3 dan 100 VA. Itu maksudnya daya dari VT ini adalah 100 VA. Baik, kita akan uji VT ini, kita lihat rasionya baik atau tidak. Baik, sekarang kita akan coba uji VT dari medium voltage ini. Untuk koneksi dipastikan jangan ada kesalahan, karena kalau ada kesalahan, misalnya posisinya terbalik, itu di sisi primer akan mengeluarkan tegangan yang besar. Jadi tadi di sekunder kan 220 volt, jadi 100 volt aja kita injek di sekunder, itu bisa dari setengah dari 36 kV yang keluar. Jadi itu sangat berbahaya. Oke, kita coba hidupkan. Baik, sekarang kita akan coba dulu isi parameter dari alatnya. Kita akan uji rasio. Kita set 36.000 kilovolt. Kemudian di sekunder kita set 220. Oke, kita start alatnya. Oke, baik, sekarang kita lihat rasio yang terbaca. Errornya 0,187, itu menandakan alat VT ini masih tergolong bagus dan akurasinya sangat baik, artinya sudah oke. Ini membuktikan result dari rasio VT ini sangat baik, 0,187% errornya. Oke, sekian dari saya penjelasan dari penggunaan alatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Komentar Anda sangat membantu meningkatkan kualitas video kami selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share agar Anda tidak ketinggalan pengalaman-pengalaman baik yang dapat kami bagikan di channel ini.